Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurseha dari kelas manajemen Sabtu pagi. Ingin menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Jadi kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika menurut para ahli, yang pertama ada K. Bertens. Pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang jadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Yang kedua, menurut W.J.S. Purwadarminto, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Yang ketiga ada Hamzah Yakub. Pengertian etika adalah menyelidiki suatu perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Prinsip etika profesi, yaitu setiap pemegang profesi harus dituntut dua hal, yakni yang pertama, agar ia menjalankannya secara bertanggung jawab, tuntutan dasar dalam kehidupan manusia, dan khusus dalam menjalankan segenap profesi adalah agar kita selalu bersikap bertanggung jawab. Yang kedua, agar ia tidak melanggar hak-hak pihak lain. Prinsip ini tak lain adalah tuntutan keadilan. Keadilan menuntut agar kita memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Dalam rangka pelaksanaan sebuah profesi, tuntutan keadilan itu berarti di dalam pelaksanaannya kita tidak boleh melanggar hak orang atau lembaga lain ataupun hak negara. Moralitas profesi luhur. Ada 3 ciri kepribadian moral yang dituntut dari pemegang profesi luhur, yakni berani berbuat dan bertekad. Pertama, dituntut agar ia bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Artinya, harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Yang kedua, kesadaran berkewajiban. Profesi harus mempunyai kesadaran tajam tentang tuntutan etika profesinya. Artinya, ia mentaatinya tidak hanya sebagai hobi, atau karena rekan-rekan profesi juga mentaatinya, melainkan karena yakin sedalam-dalamnya bahwa tuntutan etika profesi itu merupakan kewajiban yang berat. Yang ketiga, idealisme. Semua tuntutan-tuntutan etika profesi luhur hanya dapat dipenuhi oleh orang yang memiliki idealisme. Idealisme dalam arti bahwa ia sungguh-sungguh tanpa pamrih mau melayani sesama menurut jalur-jalur profesinya. Teori etika bisnis. Ada teori teleologi dan teori deontologi. Teori teleologi adalah mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Teori deontologi yaitu berasal dari bahasa Yunani. Deon berarti tugas dan logos berarti pengetahuan. Sehingga etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik,
dari tindakan yang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi hal penting dan bisa sangat berpengaruh pada kepercayaan. Bisa dikatakan bahwa kejujuran menjadi salah satu kunci yang harus digunakan kalau bisnis Anda ingin sukses. Pada dasarnya, pada tingkat persaingan yang makin keras ini justru pengusaha harus mampu mempertahankan konsumennya melalui kejujuran. Yang kedua, prinsip integritas moral. Penerapan integritas moral ini harus dilakukan kepada seluruh lapisan yang ada di perusahaan. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat bertambah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada satu atau beberapa orang dari perusahaan Anda yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena imbas buruknya. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Yang dimaksud dengan prinsip kesetiaan adalah bahwa seluruh elemen dalam perusahaan, baik bawahan hingga atasan, tidak seharusnya mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan pribadi. Dengan begitu, maka semua orang di dalam manajemen bisa melakukan pekerjaan secara serius dan fokus supaya visi dan misi perusahaan bisa tercapai. Yang keempat, prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika berbisnis ini terkait erat dengan kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan serta tindakan yang semestinya. Seorang pengusaha haruslah memiliki sikap yang tegas dalam membuat keputusan dengan kesadaran yang penuh sesuai dengan kewajibannya. Yang kelima, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berhubungan erat dengan hak untuk diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.